Halo semuanya, hari ini saya ingin sharing dari salah satu buku Bishop Dek, Straight Loyalty and Disloyalty, yang berjudul Mereka yang Mengabaikan. Tahukah saudara, setiap kita punya potensi untuk menjadi seperti Yudas. Yes, sama seperti Yudas. Mari kita buka firman di Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Hari itu Tuhan Yesus sedang mengajak ke-12 muridnya berkumpul bersama dan memberikan sebuah statement yang strong. Mari kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Siapa yang percaya setiap hidup kita telah dipilih oleh Tuhan? Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, Tuhan sampai berdoa semalaman untuk memilih ke-12 murid ini di antara puluhan orang lainnya. Mari kita lanjut. Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Garis bawahi seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita punya potensi? Seperti yang Tuhan katakan bahwa seorang di antaramu adalah iblis. Kita baca selanjutnya di 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, tahukah bahwa setiap kita berpotensi menjadi sama seperti Yudas dengan pola pikir, kesempatan, proses, bahkan dengan hal-hal yang gak pernah kita terpikirkan sebelumnya. Hari itu pun Yudas juga sama. Gak pernah dia terpikirkan sekalipun akan di titik mengkhianati Tuhan, menukarkan Tuhan Yesus dengan 20 keping dinar perak. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak terjadi. Pastor Berry mengajarkan di salah satu sharing yang luar biasa adalah ketika seseorang diberikan dua hal dalam hidupnya. Tahta atau jabatan serta kebebasan. Dua hal ini yang akan menunjukkan jati diri seseorang sesungguhnya. Hari itu Yudas diberikan jabatan sebagai seorang murid Tuhan Yesus yang dibawa mendekat. Hari itu Yudas diberikan sebuah kebebasan untuk berbicara secara langsung kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, dua hal ini, dua hal yang kita kira adalah sebuah hal terbaik yang bisa kita miliki, tapi ternyata dua hal ini juga dipakai Tuhan untuk menunjukkan jati diri kita sesungguhnya. Buku Bishop mengajarkan dan berkata, berdoalah supaya Anda bukan orang itu. Artinya setiap kita mempunyai potensi yang sama seperti Yudas untuk berkhianat. Mungkin kalau berkhianat kepada Tuhan itu terlalu jauh, too far. Tapi mungkinkah kita berkhianat kepada gembala kita, kepada gereja kita, atau bahkan kepada panggilan kita dengan 20 keping dinar perak? Mungkin hari ini kita semua bisa menjawab tidak. Tapi tahukah saudara, Tuhan akan mengizinkan dan membiarkan 20 keping dinar perak itu muncul di hadapan kita. Dan seringkali hal-hal tersebut gak pernah kita duga muncul di depan kita. Pastor Berry berkata, di buku Bishop juga berkata, salah satu celah atau hal yang menandakan ciri-ciri seorang disloyal adalah pembenaran diri sendiri. Jujur, siapa yang di sini mau hidupnya disalahkan? Saya sebagai anak muda dibilang salah, dikasih tahu kamu salah, itu paling gak suka. That's why muncul yang namanya pembenaran diri sendiri. Masalahnya seringkali pembenaran diri sendiri ini adalah hal yang paling kelihatan kecil dan gak relate dengan yang namanya disloyal. Contoh, pembenaran diri itu apa sih? Muncul yang namanya ketidakkesepakatan bersama dengan leader kita atau pemimpin kita. Karena kita merasa yang kita lakuin atau yang kita lakukan di hadapan leader kita itu lebih benar dibanding apa yang leader kita katakan. Atau pendapat kita, opini kita itu lebih benar dibanding pemimpin kita. Dan inilah awal mula sebuah pemberontakan disloyalty
itu muncul. Saya bersaksi sedikit, di mana Tuhan membukakan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Hari itu saya berpikir apa yang saya lakukan dan apa yang saya buat itu benar. Bahkan ya kelihatannya memang gak salah. Tapi tahukah bahwa setiap kita yang punya pemimpin di atas kita, pemimpin kita tuh bisa melihat jauh ke depan. Jauh apa yang dilihat di depan itu yang benar. Dan seringkali kita sebagai anak-anak di bawah merasa yang kita lakukan ini jauh lebih benar. Bahkan yang kita alamin, kan kayaknya leader gue gak alamin. Kenapa dia lebih tahu? Titik pertanyaan itu muncul. Pembenaran diri juga mulai muncul. Dimana kita merasa diri kita jauh lebih hebat. Dimana kita merasa apa yang kita lakukan ini udah benar. Dan firman Tuhan berkata bahwa apalagi yang salah ketika seorang pemimpin yang bijaksana seperti Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan. Can you imagine? Tuhan Yesus yang mengambil keputusan aja. Pada masa-masa pengurapan Tuhan Yesus 3,5 tahun tersebut, di mana mujizat terjadi di hadapan para muridnya, di mana murid-muridnya melihat secara langsung bagaimana orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, dan bahkan orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, sampai kusta pun disembuhkan. Tapi itu gak berbicara tentang yang namanya kamu luput dari Yudas. Dan itu pun bisa kita alami. That's why seringkali kita merasa ketika kita udah ngeliat banyak dan tahu banyak kita akan aman. No, pembenaran diri itu seringkali muncul pada saat masa-masa dimana kita ngeliat banyak hal. Kita ngalamin banyak hal. Tapi kita merasa yang kita tahu itu lebih benar. Dan yes, disinilah firman Tuhan mengajarkan bahwa benih-benih tersebut, benih pembenaran diri, akan menjatuhkan dan membuat setiap kita tidak lagi memiliki yang namanya kesetiaan. Thank you so much. God bless.